Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas masalah fungsi kuadrat. Kita sudah belajar di 2 video sebelumnya tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, cara menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik yang dilalui grafik fungsi kuadrat. Untuk video kali ini kita akan membahas aplikasi fungsi kuadrat dan soal cerita tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, pastikan kalian tekan like, subscribe, dan loncengnya biar ketika ada video baru kalian bisa langsung mengikuti. Mari kita mulai. Fungsi kuadrat bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah ketika kita menembakkan peluru ke atas, pasti peluru akan turun ke bawah. Bentuk parabola ini sama seperti grafik fungsi kuadrat. Atau ketika kita bermain basket, kita melakukan lemparan bola, lintasannya akan membentuk parabola. Atau masalah yang biasa kita selesaikan dengan fungsi kuadrat adalah tentang hitung-hitungan, menyederhanakan hitungan menggunakan fungsi kuadrat. Oke, mari kita pelajari langkah-langkah menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan fungsi kuadrat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang fungsi kuadrat, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus membaca soal dengan seksama sehingga memahami keinginan soal. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dalam membaca soal. Langkah yang kedua adalah membuat permisalan. Permisalan ini kita lakukan untuk menentukan variabelnya. Yang ketiga adalah membuat bentuk fungsi kuadrat dari informasi yang ada pada soal. Jadi soal itu setelah kita temukan variabelnya, kita buat jadi bentuk fungsi kuadrat sehingga kita bisa selesaikan apa yang ditanyakan di soal. Langkah nomor 4, selesaikan fungsi kuadrat tersebut. Biasanya dalam soal-soal fungsi kuadrat ada beberapa hal yang sering ditanyakan. Antara lain, kita disuruh mencari nilai fx untuk x tertentu, atau mencari nilai maksimum dan minimum. Bisa juga kita diminta mencari nilai x yang tidak memungkinkan atau yang memungkinkan. Pada penyelesaian soal-soal cerita fungsi kuadrat yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita mencerna informasi yang terdapat pada soal sehingga kita dapat membentuk menjadi fungsi kuadrat dan menyelesaikannya dengan benar. Contoh pertama, sebuah peluru ditembakkan ke atas sehingga lintasannya berbentuk parabola dengan ketinggiannya dirumuskan HT sama dengan 60T dikurangi T pangkat 2, dengan T adalah waktu dalam sekon. HT itu berarti ketinggian setelah T detik. Tentukan A ketinggian peluru pada detik ke-20, B waktu yang diperlukan sampai peluru jatuh ke tanah, C ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru. Oke, kita jawab. Di sini yang pertama ditanyakan ketinggian peluru pada detik ke-20. Itu sama artinya kita mencari H20. Untuk mencari H20 berarti dari rumus HT 60T dikurangi T kuadrat, kita ganti T-nya dengan nilai 20. Jadi 60 kali 20 dikurangi 20 kuadrat. Hasilnya adalah 1200 dikurangi 400 sama dengan 800. Jadi ketinggian peluru pada detik ke-20 adalah 800 meter. Yang B, Untuk menentukan waktu yang diperlukan sampai peluru jatuh ke tanah
itu sama saja kita mencari ketinggiannya sama dengan 0. Untuk mencari ketinggiannya sama dengan 0, berarti kita masukkan dalam rumus menjadi 0 sama dengan 60T dikurangi T pangkat 2. Nah, 60T dikurangi T pangkat 2 kita faktorkan. Kita sama-sama punya T, sehingga ketika T-nya kita keluarkan, jadi T dikalikan 60 dikurangi T. Seperti yang kita ingat pada penyelesaian persamaan kuadrat, kalau ada dua bilangan dikalikan 0 berarti salah satunya harus 0. Jadi penyelesaiannya adalah T-nya sama dengan 0 atau 60 dikurangi T yang sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 0 berarti itu waktu sebelum peluru ditembakkan. Berarti ketika peluru sampai ke tanah lagi adalah pada penyelesaian 60 dikurangi T sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 60. Jadi peluru jatuh ke tanah pada detik ke-60. Yang C, untuk menemukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru, sama saja kita mencari nilai maksimum. Rumusnya adalah negatif D per 4A. Ini sudah kita pelajari pada menggambar grafik fungsi kuadrat. D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga B-nya dalam persamaan ini adalah 60, A-nya negatif 1, C-nya tidak ada atau 0. Sehingga menjadi 60 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya tadi negatif 1, C-nya 0 dibagi 4 kali negatif 1. 60 dikuadratkan 3600 dikurangi 0 dibagi negatif 4. Negatifnya ada 2 berarti 3600 dibagi 4 sama dengan 900. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru adalah 900 meter. Kita lihat contoh soal yang lainnya. Dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya 40. Tentukan hasil kali terbesar yang mungkin dari kedua bilangan tersebut. Oke, kita buat permisalan terlebih dahulu. Misal bilangan pertamanya X, maka bilangan keduanya adalah 40 dikurangi X. Kenapa 40 dikurangi X? Karena hasil penjumlahan dua bilangan adalah 40. Permisalan berikutnya, hasil kali kedua bilangan tersebut adalah Fx. Jadi, ketika kita buat menjadi persamaan fungsi kuadrat, menjadi Fx sama dengan bilangan pertama, X, dikalikan bilangan kedua, 40 dikurangi X. Atau ketika kita jabarkan, Fx sama dengan 40x dikurangi x pangkat 2. Nilai B, ini nilai A negatif 1, C-nya 0. Ditanyakan hasil kali terbesar, itu sama dengan nilai maksimum. Seperti tadi, nilai maksimum sama dengan negatif D per 4A. Negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B-nya tadi 40. A-nya negatif 1, C-nya 0. Menjadi 1600 dibagi 4. Hasilnya adalah 400. Jadi hasil kali terbesar yang mungkin dari kedua bilangan itu adalah 400. Contoh soal berikutnya. Berdasarkan catatan bendahara perusahaan, penerimaan total perusahaan dapat dirumuskan dengan rumus P sama dengan 20 ditambah 200Q dikurangi 2Q pangkat 2. Dengan P adalah penerimaan total dalam puluhan ribu rupiah dan Q adalah banyaknya barang yang diproduksi. Pertanyaannya, berapa unit barang yang diproduksi agar memperoleh penerimaan total maksimum? Yang B, berapakah besar total penerimaan maksimum yang dapat diperoleh? Oke, kita jawab. Seperti tadi, kita lihat di persamaan
P sama dengan 20 ditambah 200Q dikurangi 2Q pangkat 2. Ini sebuah bentuk fungsi kuadrat dengan A-nya negatif 2, B-nya 200, dan C-nya 20. Oke, jadi ketika kita mencari jumlah barang yang diproduksi agar diperoleh penerimaan maksimum, sama seperti kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri, rumusnya pada video sebelumnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. B-nya 200, A-nya negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 200 dikalikan 2 kali negatif 2. Atau 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi agar memperoleh penerimaan maksimum, harus memproduksi 50 unit. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa total penerimaan maksimum yang diperoleh, kita dapat memasukkan barang yang diproduksi ke dalam rumus atau nilai maksimum. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang seperti contoh soal pertama dan contoh soal kedua. Penerimaan maksimum sama dengan negatif D per 4A. D itu B kuadrat dikurangi 4A C. B-nya 200, A-nya negatif 2, C-nya 20 dibagi 4 kali A. Sama dengan 5020. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah Rp50.200.000. Karena nilai P itu adalah dalam puluhan ribu rupiah, berarti nilai P ini kita kalikan 10.000. Oke, demikian tadi contoh-contoh soal tentang aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.